Hai, selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sehat buat kita semua. Ibu sangat senang dan bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita seperti biasa. Anak-anak Ibu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan berkat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Kepada saat ini kami boleh melaksanakan kegiatan kami seperti biasa. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan yang memberkati proses pembelajaran ini sehingga anak didik kami boleh memahami dan mengerti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan biarlah kiranya pembelajaran pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu yang baik, seperti biasa, ya berikan tanda like dan komen untuk mengisi daftar hadir anak-anak peserta Ibu pada pagi hari ini ya. Nah, hari ini anak-anak Ibu kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Ya, pembelajaran IPA yang ke-9 kita akan membahas materi tentang alat pernapasan hewan. Ya. Nah, sebelum itu kita mau tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui dan memahami alat-alat pernapasan pada hewan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi alat-alat pernapasan pada hewan. Nanti di materi ini kita akan membahas tentang alat pernapasan masing-masing hewan ya nak ya. Nah, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda dan biasanya itu nak menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, hewan bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang pertama kita akan membahas alat pernapasan pada cacing atau permes. Ya, ini cacing nama lain terdapat dalam kelas permes ya nak, sudah kita pelajari pada materi di awal yaitu hewan invertebrata dan vertebrata. Nah, alat pernapasan pada cacing itu biasanya menggunakan permukaan kulit. Nah, permukaan kulit si cacing selalu basah dan berlendir. Nah, itu ada tujuannya nak. Apa tujuannya atau kegunaannya? Yaitu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi si cacing itu suka hidup di tempat yang lembab. Kenapa? Apa alasannya? Agar permukaan tubuhnya selalu basah sehingga ia mudah melakukan penyerapan oksigen dari udara. Nah, bagaimana proses pernapasan pada cacing? Lihat gambar berikut nak. Nah, cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Lihat ini nak, permukaan kulit ya. Dia. Kemudian ini permukaan kulit ya. Nah, oksigen dari udara yang ditangkap oleh permukaan kulit si cacing yang basah tadi akan masuk melalui permukaan kulit cacing yang basah ini dia. Kemudian oksigen masuk ke kapiler darah yang mengandung darah. Lalu darah yang mengandung oksigen atau darah bersih akan membawa ke seluruh tubuh cacing. Kemudian ya ini dia karena kapiler. Kemudian terjadilah pertukaran CO2 dengan oksigen. CO2 itu karbon dioksida ya nak, atau darah yang mengandung CO2. Kayakan CO2 itu adalah darah kotor yang harus dibersihkan. Ya, udara kotor lah, udara kotor bukan darah kotor ya. Udara kotor. Nanti akan bertukar dengan oksigen di kapiler darah. Kemudian CO2 dilepas yang berasal dari tubuh ya melalui permukaan kulit cacing ke udara. Ini dia gambarnya ya. Jadi ini si cacing enak yang hidup di tanah, ini bukan tanah. Makanya si cacing itu suka hidup di tempat yang lembab, ada alasannya ya. Nah, kemudian kita masuk pada hewan yang kedua. Nah, alat pernapasan serangga atau insekta. Ini perhatikan gambar serangga. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar nyamuk ya nak ya. Nyamuk
ya, atau lalat dia. Nah, alat pernapasan pada serangga itu menggunakan trakea. Nah, apa itu trakea? Adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, jadi percabangan trakea yang kecil itu disebut dengan trakeola, ya. Nah, itu dia trakea. Nah, lubang kecil di permukaan tubuh serangga disebut dengan spirakel atau stigma. Ini dia di permukaan tubuh, terutama bagian abdomen atau bagian perut samping ya itu pada serangga itu ada lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil ini yang kita sebut dengan spirakel atau stigma. Disinilah tempat keluar masuknya udara pada serangga. Itu sering disebut dengan spirakel atau stigma. Bisa ya? Paham ya? Kita masuk pada alat pernapasan hewan selanjutnya. Alat pernapasan hewan yang ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu kira-kira? Ya, tentu tahu ya. Gambar ikan. Dari kelas apa? Ayo ingat. Dari kelas Pisces. Ya, pintar. Nah, yang ketiga alat pernapasan ikan atau Pisces. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, di situ ada operculum ya, Insang itu berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ini dia insangnya, ya. Ini filamen insang. Berwarna merah muda, ya. Kemudian, ya, insang dilindungi oleh tutup insang yang disebut dengan operculum. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan operculum? Yaitu, ya, tutup pelindung insang ya, atau tutup insang. Itu dia disebut operculum, ya. Ini dia pelindung insang tadi, ya. Bagian luar ikan kalau kita mau ngambil insangnya kan ada penutupnya itu itulah dia. Ya, anatomi tubuh insang. Ini dia anatomi. Anatomi itu maksudnya struktur bagian dalam. Ya. Filamen-filamen di situ ada pembuluh darah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya. Bagaimana pertanyaannya tadi yang katakan bagaimana cara ikan bernafas? Perhatikan dulu itu gambar berikutnya. Ini ada rahang, ini ada insang, ini tutup insang. Nah, ikan itu bernapas. Yang pertama caranya adalah sebagai berikut. Mulut ikan terbuka dan air yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam mulut. Ya, mulut ikan. Selanjutnya, ya, nanti mulut ikan akan tertutup. Lalu air mengalir ke insang dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan air akan keluar dari insang. Jadi terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di insang ya. Di insang itu sendiri yang lembaran-lembaran merah muda tadi. Ya. Karena di dalam insang itu sudah terdapat pembuluh darah. Nah, itulah proses ya pernapasan pada ikan atau Pisces, ya. Paham ya ya? Nah, sekarang kita mau lihat apa sih fungsi dari insang. Nah, selain alat pernapasan pada ikan, insang juga memiliki fungsi lain. Nah, apa aja itu kita lihat. Yang pertama ya pasti sebagai alat pernapasan. Yang kedua, sebagai alat pengeluaran garam-garam dari tubuh si ikan. Kemudian sebagai penyaring makanan, ya. Jadi itulah fungsi insang. Nah, sekarang pernah nggak lihat ya berapa jumlah insang pada ikan? Ya, jumlah insang pada ikan umumnya itu 4 lembar, ya, yang terdapat pada sisi tubuh ikan kanan kiri ya. Nah, itu dia. Nah, pernah nggak lihat ikan apa? Ikan lele, ya, yang hidup di di rawa atau di lumpur. Alat pernapasannya agak sedikit berbeda ya. Kita mau lihat ya. Itu namanya alat bantu pernapasan. Dia tetap bernapas dengan insang tapi ada bantuan khusus. Pada ikan mas juga ya. Apa itu alat bantu pernapasan khusus pada ikan? Yang pertama kita kenal dengan labirin. Ya, apa itu labirin? Yaitu perluasan insang yang membentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Ini biasanya terdapat pada ikan lele dan ikan gabus. Nah, ya. Jadi dia ada labirinnya. Ya, apa itu labirin tadi sudah ya, perluasan insang berbentuk lipatan dan bentuk rongga yang tidak beraturan. Ya, itu biasanya dimiliki oleh ikan yang hidup di lumpur atau di
rawa-rawa di sawah itu ya nak ya. Kemudian yang kedua ada gelembung udara ya. Apa itu gelembung udara? Yaitu kantong yang berisi oksigen dan berada pada rongga tubuh ikan. Contoh pada ikan mas atau ikan tawes. Nah, nanti anak-anak ibu pada saat orang tuanya membeli ikan mas atau ikut ke pajak membeli ikan mas pada saat memotong ikan, coba perhatikan enak, ada nggak, betul nggak ada gelembung udara ini. Nah, jadi gelembung udara ini berisi adalah kantong yang berisi oksigen. Ya berarti tempat penyimpanan oksigen enak ya pada ikan mas dan ikan tawes. Nah, itulah alat bantu pernapasan pada ikan ya, selain insang ya. Nah, itu. Jadi ikan ini ada alat bantu pernapasannya nak ya pada hewan Pisces atau ikan. Ya. Kemudian kita next yang terakhir ya. Sebenarnya nanti masih ada hewan yang lainnya nak. Nanti kita bahas. Hari ini kita hanya membahas 4 alat pernapasan pada hewan ya sampai reptilia, amfibi. Nanti reptilia, apes dan mamalia akan kita bahas di pertemuan ke-10 enak ya. Nah, alat pernapasan pada kata atau amfibi ya, dia kata. Nah, pertanyaan ibu, nah, mengapa si kata ini dikatakan sebagai hewan amfibi? Siapa yang tahu? Ayo, siapa kira-kira anak ibu yang tahu? Iya, kata disebut sebagai hewan amfibi karena hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Ya. Nah, itu makanya dikatakan kata itu sebagai hewan amfibi. Ya. Dan kemudian saat berudu, dia hidup di air. Nah, ini dia berudu atau kecebong, ya. Dia kan hidup di air, maka dia bernapas dengan insang. Ya, insang luar dia ini dia. Ya. Nah, saat sudah dewasa, kata ini akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ya. Nah, paru-paru alat pernapasan kata itu sebenarnya paru-paru nak. Ya, tapi dibantu oleh kulit. Makanya alat pernapasan pada kata paru-paru dan kulit. Ya. Nah, kulit kata juga sama seperti si cacing tadi. Ya, selalu lembab dan basah. Tujuannya sama, untuk membantu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Nah, itu dia selalu basah. Ya, maksudnya pertukaran di sini nak untuk menangkap udara, oksigen dari udara ya. Nah, itu dia. Itu dia pernapasan kata. Nah, sampai di sini pertemuan kita untuk materi IPA alat pernapasan yang ke-9 ini. Ini kita sudah masuk di tema 2 ya nak ya, pembelajaran 1. Sub 1 pembelajaran 1. Ya. Nah, jika ada anak-anak ibu yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu melalui chat pribadi atau di kolom komentar. Nah, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Enak ya, tetap semangat, salam sehat, salam. Ya, hari ini kita tidak ada tugas ya nak ya. Nanti hari Rabu ada IPA kan? Rabu ya? Rabu apa? Iya, Rabu ada PPKN ya. IPA apa PPKN Rabu? Ibu pun jadi lupa rosternya. Nanti pokoknya di pertemuan IPA yang ke-10 baru kita ada tugas. Hari ini tidak ada tugas. Tetap kerjakan catatannya dan jangan lupa sekali seminggu catatannya dikumpulkan ke sekolah. Ya, dan seminggunya lagi, tepat di hari Selasanya lagi, bukunya boleh diambil dan diganti dengan buku selanjutnya. Ya, bagi anak-anak ibu yang belum pernah mengantar tugas atau yang lain yang belum lengkap tugasnya, segera dikumpulkan karena nilainya masih kosong. Ada yang kosong, ada yang kosong semua. Ya, terima kasih. Salam sehat buat kita nak. Sampai bertemu kembali. Shalom.